azan itu diperintah oleh Allah ketika masuknya waktu sholat. Kalau waktu-waktu itu sudah masuk, maka Allah memerintahkan untuk azan. Jadi azan itu merupakan perintah dari Allah, kewajiban. Dan sunnahnya azan ini dilakukan dengan secara keras. Maka di zaman Rasulullah SAW azan itu dilakukan di atas gunung. Ada yang naik ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya kedengaran. Karena dulu belum ada speaker, belum ada sound, belum ada pengeras suara. Sekarang sudah canggih, pengeras suara sudah ada, maka nggak usah naik ke atas, cukup di bawah tapi pakai pengeras suara. Ini diperintah untuk mengeraskan suara. Kalau ada orang usil, risih dengan suara azan, ini mereka berarti jauh dari hidayah Allah. Jauh dari hidayah Allah. Karena yang gak senang dengan azan, yang lari kalau mendengarkan azan, kalau kedengaran azan, itu hanyalah golongan setan, jin, dan iblis. Iblis, setan itu kalau kedengaran azan lari ke birit-birit, panas, takut. Maka kalau ada orang ketakutan dengan suara azan, risih dengan suara azan, tidak senang dengan suara azan, berarti teman-temannya setan wa alihi wa sahbihi ajmain. Teman-temannya setan dan keluarganya setan dan sahabat-sahabatnya setan. Paham ya? Itu terkait dengan azan. Jadi azan itu memang sunnah, hak orang Islam untuk menyaringkan, untuk mengeraskan suara azan. Yang penting tidak di telinganya orang gitu. Kalau azan di kupinge wong baru itu nggak boleh. Ya, ada orang moro-moro diam-diam diazani di kupinge, ini salah ya, salah ini. Yang benar itu memang dikeraskan azan itu. Maka penting sekali azan itu tetap kita kumandangkan di setiap waktu masuk sholat ya. Kenapa sekarang harus suaranya keras pakai speaker? Karena manusianya terlalu banyak. Kalau nggak pakai pengeras suara, nggak kerungu. Sampean di rumah sampean azannya di musola nggak pakai pengeras suara, nggak dengar, nggak tahu kalau ini sudah waktu masuknya sholat, nggak tahu. Karena pakai pengeras suara, abane wis adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya jauh di sana, kan sudah tahu, ini sudah masuk waktunya sholat asar, bergegaslah, segeralah untuk menuju sholat. Ini penting. Kalau mendengarkan azan wajib dijawab. Ini kewajibannya lagi. Mendengarkan azan wajib dijawab. Jawab sebagaimana azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean wajib menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini jaminannya besar loh. Orang yang azan ini besok akan masuk surga. Bahkan dalam kitab itu ada pendapatnya ulama itu, orang azan ini lebih utama untuk masuk surga lebih dahulu daripada imam sholat. Ada yang mengatakan imam sholat yang wajib masuk surga dulu. Ada yang mengatakan orang yang azan yang masuk surga dahulu. Kenapa orang azan yang masuk surga dahulu? Karena dia yang memberitahukan waktunya sholat. Imam sholat karena dengar dari suara azan. Maka azan berhak untuk masuk surga terlebih dahulu.